Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih kembali bisa bertemu ya dalam pembelajaran live teaching. Seperti biasa, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga yang ada di rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview ya materi kita yang telah kita pelajari, karena kebetulan materi kita untuk yang di semester 1 ini kan sudah selesai ya. Jadi Bapak akan review lagi untuk persiapan kalian menghadapi ujian akhir semester ganjil nanti ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview pokok bahasanya ada 5 ya. Yang pertama kita review tentang alat ukur panjang, kemudian alat ukur massa, alat ukur waktu, alat ukur volume, dan juga masuk ke bagian penguraian vektor ya. Nah, ini pokok bahasanya. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama kalian mampu membaca dan menuliskan hasil pengukuran menggunakan alat ukur panjang. Ini panjang ya. Kemudian yang kedua mampu membaca dan menuliskan hasil pengukuran menggunakan alat ukur massa. Kemudian mampu membaca dan menuliskan hasil pengukuran menggunakan alat ukur waktu. Kemudian mampu membaca dan menuliskan menggunakan alat ukur volume. Dan yang terakhir mampu menguraikan vektor. Ini indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak akan review sedikit-sedikit saja ya tentang konsep-konsep materinya. Nanti kita akan lebih banyak ke pembahasan contoh-contoh soal. Ya. Nah, di alat ukur panjang kita akan bahas sedikit tentang jangka sorong. Ya. Jadi jangka sorong ini ada 3 kegunaannya. Yang pertama, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam, ya. Diameter benda bagian dalam. Kita gunakan yang rahang mana nih? Kalau diameter dalam rahang atas atau rahang bawah? Rahang atas, Sir. Iya. Kalau mengukur diameter dalam kita pakai rahang atas, ya. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur diameter luar. Kita gunakan rahang yang bawah, yang ini ya. Kemudian yang ketiga, bisa mengukur kedalaman lubang suatu benda. Ya, untuk yang kedalamannya kecil tapi ya. Nah, kita pakai bagian yang ini, bagian yang paling bawah. Nah, secara umum, jangka sorong yang sering digunakan itu ketelitiannya adalah 0,01 cm. Ya. Itu jangka sorong. Yang kedua adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Secara umum, ketelitiannya adalah 0,01. Nah, ini Bapak tampilkan contoh pembacaan di mikrometer skrup. Jadi dia punya 2 skala, ada skala utama, ada skala nonius. Nah, yang menjadi skala utama adalah yang ini. Bagian yang ini ya, ini skala utama. Sedangkan yang ini
adalah skala Noniusnya. Nah, ini contoh hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Skala utamanya, nah ini ringnya adalah 0, ini 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti kalau yang di bawah itu nilainya adalah 0,5. Nah, karena di sini di skala utama nilainya adalah 4,5, ya, ini ya nampak ya, ini ada garis di bawah. Skala Noniusnya adalah garis yang berhimpit dengan garis di skala utama ini. Garis yang berhimpit adalah garis ke-12 ya. Ini nilainya 12 nih. Nah, maka skala Noniusnya adalah 12 dikali 0,01. Ya, 0,01 adalah ketelitian dari mikrometer skrup. Maka ini 0,12 mili. Maka untuk menuliskan hasil pengukurannya, skala utama ditambah nilai skala Noniusnya. Ya, 4,5 ditambah 0,12. Maka nilainya adalah 4,62. Lanjut, untuk alat ukur massa, ini yang biasa digunakan di dalam fisika adalah neraca Ohaus namanya. Ada 3 lengan, ada juga nanti yang 4 lengan, yang 2 lengan juga ada. Ya. Nah, nanti cara membacanya kita cukup jumlahkan ini aja, skala-skala yang ada di sini. Ya. Kita tinggal jumlahkan aja. Nah, caranya adalah kita buat supaya skala ini nanti setimbang dengan ini. Ada garis 0 ini ya. Kalau Bapak zoom. Nah, ini ada tulisan nanti 0 di sini. Nah, jadi nanti ada garis di sini dia. Garis inilah nanti disejajarkan sama garis yang ini. Nah, Bapak zoom kembali. Nah, jadi kita buat supaya garis yang ini, yang angka 0 ini, nanti ada garisnya kecil ya, itu harus dibikin sejajar sama garis yang ini, nak. Nah, kalau sudah sejajar, baru dibaca. Cara mensejajarkannya dengan cara menggeser-geser anak timbangan yang ini bisa digeser-geser nanti. Nah, pindah-pindahkan supaya dia keadaannya setimbang. Kalau sudah setimbang, barulah dibaca ya hasil pengukurannya. Yang berikutnya adalah alat ukur waktu. Di sini kita gunakan stopwatch ya. Nah, jadi di stopwatch ini ada skala yang di lingkaran kecil itu adalah skala menit. Ya, ini adalah menit nih. Kemudian yang ini, yang gedenya itu adalah detiknya, ya, hitungannya detik. Jadi ini ada contoh, kalau ini menunjukkan garis 1 menit nih ya, ini kan 0, dihitung 0 nih, ini 1 berarti. Berarti ini 1 menit, kemudian detiknya adalah di 10, garis ke 10. Berarti itu sama aja dengan 1 menit 10 detik. Kalau mau diubah ke dalam detik berarti semuanya 70 detik. Gitu. Selanjutnya alat ukur volume. Nah, untuk mengukur volume suatu benda, ini khususnya untuk benda yang tidak beraturan bentuknya ya. Kalau bendanya beraturan, ada rumus-rumus matematika yang bisa digunakan untuk menghitung volumenya. Nah, untuk benda yang tidak beraturan ukurannya, jadi kita bisa gunakan gelas ukur. Ya, pertama kita isi dengan air. Ini contoh di gambar. Airnya mula-mula 50 mili, kemudian masukkan benda yang mau diukur volumenya. Ya, setelah dimasukkan ternyata ada kenaikan cairannya menjadi 100. Maka dari situ kita bisa hitung berapa volume batunya.
Berarti 100 dikurang 50. Maka volumenya adalah 50 ml. Nah, karena 1 ml itu setara dengan 1 cm kubik, maka ini sama aja volumenya sama dengan ini 50 ya. 50 cm kubik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk alat ukur, Nak? Bisa? Dari panjang, massa, waktu, volume, bisa, Nak? Ya, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke. Lanjut kita ke materi yang berikutnya, yaitu adalah penguraian vektor. Ini khusus di penguraian vektor, karena menurut Bapak di penguraian vektor inilah yang mungkin perlu pemahaman yang lebih ya. Langkah-langkah untuk menguraikan vektor, ya, yang pertama kalian harus uraikan dulu setiap komponen vektornya, ya. Jadi diuraikan terhadap sumbu X, diuraikan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X itu nilainya bisa dicari dengan persamaan F dikali cos A atau cos alpha. Ini tergantung di soal nanti ya. Sudut, yang pasti ini besar sudutnya. Kemudian untuk yang FY adalah F sin alpha. Setelah dapat, setelah diuraikan, jumlahkan ya yang searah dengan sumbu X. Jumlahkan juga yang searah dengan sumbu Y. Habis itu baru hitung resultannya dengan persamaan R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ya, setelah dijumlahkan yang searah sumbu X berapa nilainya, kemudian yang searah sumbu Y berapa nilainya, maka gunakan persamaan ini. Nah, untuk menentukan arahnya, pakai persamaan ini, arah vektornya. Pakai tangen alfa sama dengan, tangen theta sama dengan Ry dibagi dengan Rx. Nanti berapa nilainya, baru dicari berapa nilai tetanya. Segitulah dia arahnya. Jadi dia dalam derajat nanti. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Bapak mau tanya langsung aja nih ya, biar si Zuria. Yes, sir. Oke, berapa skala utamanya untuk gambar jangka sorong yang contoh soal yang pertama, Nak? Pertama kan tentukan skala utamanya dulu ya. Berapa itu nilai skala utamanya untuk gambar yang ini? 5,2, sir. 5,2. Yakin? 5,2. Tengok nih, nilai 5-nya aja di garis yang ini naik. 4,7, sir. Iya, 4,7 ya, Zuria. Yes, sir. Oke, kembali ke jalan yang benar ya. Satunya dalam senti ya. Oke, skala non-use-nya berapa, Zuria? Garis keberapa yang berhimpit dengan skala utama di gambar? 5, sir. Ini. Berhimpit nggak tuh? Yes, Enggak sir. ya. Tapi dari sini, ini kan nggak berhimpit. Tapi garis kelima ini dia belum melewati skala utama. Jadi kita nggak bisa pakai yang ini, Nak. Ya. 0,4, sir. Berapa garis berapa? 0,4, sir. Bukan 0,4. Garis keempat. 4. Nah, dikali 0,001. Telitiannya nih ya. Jadi ini kan 0,04 ya jadinya ya. Maka
Ya. Yes. Panjangnya menjadi 4,7 ditambah 0,04. Berapa itu? 4,74 Sir. 4,74. Iya, 4,74. Bisa ya? Gampang lah ini ya. Zuria mungkin lupa dia. Yes. Ya. Oke. Sekarang Adelia. Ada Adel? Ada Sir. Oke, Adel ini ada gambar mikrometer skop. Berapa skala utamanya? 4,5 Sir. Oke, 4,5 satuannya apa? Milimeter. Iya, mili. Skala Noniusnya berapa? 38. 38 ya. 38 garis yang berimpit nih ya. Ini 38 nih nilainya. Berarti 38 dikali 0,01 mili ya. Berarti 0,38 mili ya. Oke. Yes, Sir. Ya. Berarti tebalnya berapa jadinya? Berarti 4,5 4,88. iya, 8. ditambah 0,38 ya. Berarti hasilnya adalah 4,88. 0,88. Iya. Bisa ya? Oke, Mukti. Berapa skala utamanya, Mukti? Untuk gambar yang ketiga. 8,5, Sir. Ya, 8,5 ya. Berapa skala Noniusnya? 13, Sir. 12, Sir. 13 atau 12? 12, Sir. Iya, 12 ya. 13 dia belum lewat. Oke, berarti 12 kali 0,01 mili. Berapa itu? 0,12. Berapa berarti tebalnya? 8,62. Iya, 8,62 mili. Good. Mutiara, ada Mutiara? Mutiara? Siapa Mutiara, Sir? Nggak ada ya? Berarti masih di laut ya mutiaranya ya. Saril. Saya, Sir. Oke, berapa skala utamanya Saril? 6,5. Iya ya, 6,5. 6,5. Oke, 6,5. Skala Noniusnya berapa? 44. Oke, 44. Berarti 0,44 ya. Dikali 0,01 ya. Oke. Maka tebalnya jadi berapa? 6,5 ditambah 0,4. 6,94 mili ya. Oke, good. Oke. Marcelino. Ya, Oke. Berapa ini nilai stopwatch-nya dari gambar ini, Marcel? 30 menit 20 detik, Sir. Menitnya berapa menitnya? 30, Sir. 30? Ya, Sir. Dari mana tahu 30-nya? Balik, Sir. Apanya terbalik? Stopwatch-nya terbalik? 20 menit, Sir. 20 menit, Sir. Iya, yang kecil menitnya ya. Iya, terbalik, Sir. Silap. Iyalah, namanya manusia ya kan? Iya, Sir. 20 menit.
ditambah 20 berapa menit, detiknya? 30 detik. 30 detik, sir. Iya, 10 detik. Oke. Berapa detik semuanya? 20 kali 60, sir. Berapa? 26, 12, 1200, sir. 1200 tambah 3, sir. 30. 1203, sir. 1230 detik ya. Oke. Diva. Ya, Sir. Oke, berapa Diva ini? 3 menit. 3 menit. Ini Bapak zoom nih. Ya, Sir, nggak jelas, Sir. Iya, ini Bapak zoom. Nah. Berapa menitnya? 7, Sir. 7? Ya. Kok 7? Oh, enggak. Tunggu. 3, Sir, 3. 3 tuh. 3. Oke, 1. Yang kita lihat yang hitamnya aja ya. Ini kan garisnya bebayang nih sebenarnya ya. Tapi yang bebayang pula, yang segaris dia ya, yang lurus ya. Nah, kita lihat yang hitamnya lah. Hitamnya itu garis ke 3 ya. Karena ke 4 dia belum sampai. Oke, berarti 3 menit ya. Detiknya berapa? Yang ini, yang hitam. Tiga 13,2, sir. Iya, 13,2 ya. Ya, 13,2. Berarti menitnya 3 menit ditambah 13,2 detik ya, atau sekon. Berarti kalau diubah dalam sekon atau dalam detik, 60 kali 3, Sir. ya masih segini kan, 60 kali 3 kan? 80 ditambah 13,2. Iya. Berapa jadinya? 100? 190. 200. 200. 193, sir. 193,2 2 sekon. detik ya. Oke. Good. Nurjana. Ada Nurjana? Cahaya surga, ada cahaya surga? Nurjana. Oh, Nurjana. Oke deh. Siapa yang bisa jawab nih untuk yang contoh neraca? Si Iwan siapa Iwan ini Iwan? Iwan Fal. Oh, Iwan Fals. Iwan. Ada namanya ini 10 Iwan. Oke deh, kita jawab sama-sama. Berapa ini hasil pengukuran pakai neraca House 4 lengan ya? Lengannya ada 4. Ya, sir. 248,5, sir. 4,5, sir. 400? 248,5. Iya. 248,5 ya. Iya, untuk gram. Gram ya. Ini 200, kita tambahkan 40 yang ini. Kita tambahkan 8 yang ini 248 baru tambah 0,5. Berarti 248,5. Oke. Yang ini berapa nilai X-nya? Jadi kalau ini
cara mengukurnya kan harus dalam posisi setimbang ya, antara yang sebelah kiri, lengan kiri dengan lengan kanannya. 1000, sir. 1000, sir. 1000 gram. 1000 gram Kilo, sir. 1 Iya, kilo, sir. Sir. atau 1 Kilo. kilo ya. Good. Untuk yang ini berapa ditambahkan di sini supaya setimbang? 500, sir. 500, sir. 500 apa? 100 gram, sir. Oke, 500 gram. Good. Oke, yang ini. Kita harus cari dulu volumenya ya. Volumenya berapa tuh? 20, sir. Bisa. Iya, 20 mililiter atau 20 cm kubik. Baru ditanya adalah massa jenisnya, rho-nya. Rho itu adalah massa per volume ya. Oke. Massanya berapa? 158 gram. Oke, 158 gram dibagi 20 cm kubik. Berapa tuh? 7,9, sir. 79, sir. Ya, 79 gram per sentimeter kubik. Sentimeter kubik. Ya, sekarang disuruh ngubah ke kilogram per meter kubik. Berarti 79 gram ke kilogram. Kita kali 10 pangkat 1000. Pangkat 3. 3. gram per sama kilogram loh. Gram ke kilogram. 1000. 10.000, sir. Hah? 1000? 1000. Ada yang 1000, ada yang 10.000. Dua-duanya salah. 100, sir. Nah, 100 lagi. 100.000. Ah, 100.000 lagi banyak kali. Tunggu. Kilogram, pentagram, dekagram. 1000, sir. Ah, yang betul lah. Kok 1000? Gram ke kilogram? Oh, bagi 1000. Oh, bagi 1000, sir. Bagi 1000. Ya kalau Bapak bikin kali berapa? 3, sir. Min 3. Min 3 lah, sir. Min 3. Ah, Pangkat min 3, sir. kali 10 pangkat negatif 3. Ya kan? Oke. Baru ini kan per. Berarti kita bikinlah sini per juga. Per. Sentimeter kubik diubah ke meter kubik. Meter kubik. Ya, 10 pangkat Minus 6. Min Min 6, sir. ya, min 6. Berarti 79 kali 10 pangkat 6. nih, 3, Sir. 3. pangkat 3 ya. Oke, satuannya apa? Sudah kilogram per Kilogram. meter. Kilogram per meter pangkat 3. Iya. Oke, bisa ya? Bisa, Sir. Bisa. Oke, yang ini masih ingat untuk penguraian vektor? Sedikit, sir. Sedikit. Insya Allah. Baiklah, Bapak ingatkan yang sedikit tuh ya. Nah, ini ada F1, F2, F3. F1 dia udah sejajar terhadap sumbu X, nggak usah kita apa-apai. F3 sudah sejajar dengan sumbu Y, nggak usah kita apa-apai juga. Berarti ini nilainya 2, yang F3 nilainya 6. Nah, yang harus kita uraikan cuman F2 saja. Karena F2 ini menyimpang dia, tidak di sumbu X, tidak di sumbu Y. Kan nyimpang dia ini. Maka harus kita uraikan. Nah, cara menguraikannya, sudutnya itu harus, patokannya adalah sumbu X. Maka sudutnya yang ini, nak. Bukan yang ini. Kita pakai yang ini ya, yang terhadap sumbu X patokannya. Vektornya sama sumbu X-nya. Berarti ini berapa sudutnya? 37 derajat. Sir. Good. 37 ya.
Sekarang kita uraikan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti kan ini Bapak bikin F2X ya. F2 ini terhadap sumbu X-nya. Kalau terhadap sumbu X ini kan F2 dikali cos ya. F2 nilainya 10. Cos 37. 0,8, Sir. Good. 0,8 atau berarti 8 ya nilainya ya. Oke, berarti ke sini nilainya 8. Baru yang terhadap sumbu Y-nya. Terhadap sumbu Y berarti F2Y. Berarti ini F2 dikali sinus 37. Sudutnya tetap 37 ya. Jangan mentang-mentang dia ke arah bawah, kita pakai yang 53. Enggak. Sudutnya tetap 37. Oke, F2 nilainya 10. Sinus 37 berapa? 0,6, Sir. Iya, 0,6 atau 6 berarti ya. Oke. Ini berarti 6. Nah, tengok nih. Sekarang kita jumlahkan yang searah sumbu X dan yang searah sumbu Y. Bapak bikin sigma Fx dulu. Tengok, ke kiri 2. Ke kanan ada 8. Berarti berapa sigma Fx-nya? 10. Ke kiri 2. Ke kanan 8. 6, Sir. 6. Kalau vektor, kalau dia arahnya berlawanan, kita harus kurangkan. Kalau searah baru dijumlahkan. Ya kan? Nah, 6 berarti ya. Sekarang yang sigma Fy. Ke atas ada 6, ke bawah ada 6. 6. Berapa sigmanya? 0, 0, Sir. Iya, 0. Jadi 6 Newton jawabannya, Sir. Iya. B. Berarti 6 Newton ya. Bisa? Ini kalau Ya. mau jumlahkan kan sigma. Ini ya, kalau mau capeknya, Sir. ya kalau mau capek. Oke. Masih cukup waktunya satu soal lagi nggak? Cukup, Sir. Masih, Sir. Masih. Oke. Sekarang ini kayaknya ini mudah, sama kayak tadi ya. Kita cuma nguraikan satu aja ya kan. Kita cari yang agak banyak. Ini yang mau diuraikan berapa? 2, Sir. 2. 2, Sir. Ini 2. Ini 2 juga ya. Oke deh. Yang ini. Kita uraikan yang F1 dulu. Yang searah dengan sumbu X-nya. Berarti F1X-nya berapa? 20 dikali F1 alfa. Kali cos cos 10. 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3, Sir. Ya, setengah akar 3. Berarti ini 10 akar 10 akar 3. ya. 3. Baru kita uraikan terhadap sumbu Y. Berarti ini F1 masih ya. F1Y. Berarti 20 dikali sinus 30 berapa? Setengah, Sir. Oke, setengah. Berarti ini 10 ya. 10. Ya. Sudah selesai. Ke kiri ada 10 akar 3. Ke atas 10. Sekarang yang ini, kita uraikan yang F2-nya. Berarti ini F2 terhadap sumbu X.
Berarti 40 akar 3 dikali 40 akar cos 3 60. dikali cos. Cos 60 berapa? Setengah, Setengah, Sir. Sir. Setengah ya. Oke, berarti ini nilainya adalah 20 akar 3. 3. 3. Oke. Baru kita uraikan terhadap sumbu Y. Bapak buat di Y. sini F2 terhadap sumbu Y, berarti F2Y. Nah, ke sini ya. F2Y. Oke. Ingat tadi berapa nilainya? 40 akar 3 dikali 3 sama 10, Sir. Ke sini berapa tadi? 20 akar 3, Sir. Ya, ini 20 akar 3. Ke sini berapa tadi? 10 akar 3. 10 akar 3. Ke sini berapa? di atas 10. 10, Sir. 10. Oke. Tinggal kita cari yang ini ya. Ini berapa? Oke, berarti F2Y-nya 40 akar 3 dikali Kali sin 60. sin 60 Akar 3. Setengah akar 3. iya, berarti ini 20 akar 3. Oke, kita jumlahkan. Udah dapat semua ya. Sigma fx-nya ke kiri 10 akar 3, ke kanan 20 akar 3. Berarti sigma fx-nya Min 10 akar 3. nggak usah ada minnya. 10 akar 3. 10 akar 3. Oke. Sigma fy-nya ke atas ada 10 ditambah 20 akar 3 ya. 30 akar 3. Baru ke bawah ada 80. 50 akar 3. 50 akar 3, Sir. Hah? 50 akar 3? 60 akar 3, Sir. Ke bawah 80, berarti 80 ya. Ke atasnya ada dikurang, berarti dikurang 10 ditambah 20 akar 3 ini kan. Yang ini kan yang ke atas nih. 10 ditambah 20 akar 3 kan? Iya, Sir. Oke. Berarti ini kan 70 ditambah 20 akar 3. 20 akar 3. Ya. Carilah berapa akar 3 berapa? Berapa itu? Akar 3. 1,9, Sir. 1,9. 1,7, Sir. Hah? 1,7, Sir. 1,7. Oke, 1,7 berarti kalau dikali 20 14 ya? 34, Sir. 34 ya? 34, Sir. 34,6, Sir. 34 ya? Nggak ada koma lah. Kan 34 ya? Iya, Sir. Iya, Sir. Berarti ini berapa? 70 ditambah 34. 104. 104, Sir. Ya, 104 ya. 104. Udah, baru carilah kalau mau capek. Boleh. Berarti ini 10 akar 3 dikuadratin. Kalau nggak mau capek, ini kan kalau 104 dikuadratin kan agak banyak ya. Boleh juga dibikin gini, nak. 70 ditambah 20 akar 3 dikuadratin juga bisa. Nah, serah yang mana. Nanti hasilnya diakarkan. Gitu. Karena ini bentuk uraian, ya nggak ada opsinya kan. Inilah, persamaan inilah kalian selesaikan. Ada pertanyaan untuk ini? Udah ingat ya tentang penguraian vektor?
Sudah, Siap. Sir. Sudah Oke. untuk Sudah ya. Oke. Karena waktunya sudah lewat ya, udah lewat nih 30 menit. Bapak akhiri saja ya pertemuan kita untuk kali ini. Jadi besok kita review tentang kinematika gerak ya. Jadi minggu depan kita masih sempat review tentang gerak parabola dan gerak melingkar. Nah, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.